Nah, menurut lu gimana Mas Ke? Lu kenapa sih jual-jual benda-benda kayak gituan? Jadi gimana bang ya? Cuman kan kalau tanggapan lu nih, kan salah satu ada yang beli minyak ke lu nih, disalahgunakan sama dia. Nah itu gimana tuh? Kan gue tadi mendengar beberapa suara-suara anak bayi sih gitu kan, di bagian belakang sana, cuman bukan di sini gitu. Cuman kalau di sini tuh jujur kayak ada apa sih namanya kayak orang pakai baju kerajaan. Oke teman-teman, jadi sambil kita nungguin asistensi ya, yang dimana Mas K ini udah mencoba ritual pemanggilan makhluk astral ya, seperti tadi ya yang pertama gitu kan. Nah di sini sambil kita nungguin asistensi dari makhluk yang ada di sini Mas K ya, sambil kita juga bacain Q&A dari kalian yang udah gua polling ya, atau gua saring di Instagram gua ya, di @PICS ya. Mas Katak nih, kebetulan tadi kan gue sempat ngadain Q&A ya sama teman-teman followers gue. Mungkin juga itu ada beberapa yang followers lu juga gitu kan. Gitu. Dan ini banyak yang bertanya-tanya tentang Mas K ya. Mungkin akan gue pilih-pilih ya. Oke. Ada yang bertanya dari Teddy STWN_10. Nah. Assalamualaikum Mas K, mau tanya bagaimana cara melawan ketakutan saat bertemu hal-hal goib? Kalau ngelawan gimana ya? Intinya tuh kita tuh paksain diri aja sih. Kalau kata gue, kalau kita nggak maksa sampai kapanpun terus kita pasti akan takut. Kalau kita berkata nggak coba untuk melawan, gitu berkata kita nggak memaksakan diri. Oke, jadi harus dipaksakan ya. Dan yang kedua jangan sugis mungkin. Jangan berkata jangan kaget aja. Kaget, santai ya santai gitu kan. Dan lu juga kalau di tempat angker gue saranin ya, jangan berpikir aneh-aneh. Nah, iya benar. Tetap sugesti kita jangan main. Tetap kita sopan gitu ya, sopan dan saling menghargai karena ya dimanapun ada mereka ya. Kalau kata misteri kita, mereka ada di sekitar kita. Pasti ada, benar. Gitu kan. Oke, pertanyaan yang tadi udah dijawab ya Mas Ki ya. Nah, ini ada lagi dari apa sih, Pangeran Langit 07. Wih, namanya Pangeran Langit juga dong, gitu kan. Kalau misal lu di tempat angker, energi lebih besar dari punya lu dan lu kewalahan, apa yang lu lakuin? Energinya lebih besar gitu dan lu kewalahan. Alhamdulillah sih nggak pernah ngerasa gitu. Cuman kalau misalnya gue dia berkata lebih gede, powernya lebih gede dibandingkan gue, jujur gue juga nyambat. Oh lu nyambat ya? Iya, minta tolong sama mereka gitu. Yang karuhun ya? Iya, mau karuhun. Gila. Nyambat sama teman-teman ya. Bang Pangeran Langit, nah ya. Oke, besok-besok gue jadi ini dah, panglimanya dah. Lu pangerannya, gue panglimanya dah. Boleh. Panglima Langit kayak YouTuber dong. Nah, ada lagi yang bertanya ini mungkin agak sedikit kayak nyindir atau kalau enggak kayak nanya-nanya sekedar penasaran aja ya. Cuman ini wajib kita jawab aja biar nggak salah paham. Siap. Mas Kak, kenapa jual barang bertuah? Jujur gue jual barang bertuah tuh dari dulu, dari zamannya gue sekolah. Karena jujur gue lebih banyak dicari orang zamannya dulu. Bang, lu ngisi di mana sih? Bang, lu ngisi di mana sih? Dan makanya itu gue lebih kayak, yaudah lu kalau pengen ngisi, ayo ikut gue. Gitu. Dan ibarat kata ya mungkin ya udah jalannya, gue mau gimana lagi? Oh, udah jalannya lu kayak menjual barang-barang bertuah. Mungkin rezeki lu dari situ kali ya. Cuman usaha juga ada. Usaha ada doang. Jadi jangan salah paham, berarti Mas K tuh bukan jualan ini doang gitu ya. Lu belum tahu lu Shopee Express. Belum tahu lu Shopee Express. Oke. Ada kita cari-cari lagi yang bagus nih pertanyaannya. Yang pertanyaan yang gak bagus buat apa lah.
Nah ini nih ada lagi dari NDYRNTH.21. Susah banget sih namanya. Susah apa nama IG tuh biar gampang dicari. Apa tanggapannya Mas? Kata kalau ada orang yang masih suka jas dia, semoga disampaikan. Saya suka ngejas gitu. Orang ya, nuduh-nuduh gitu ya, ibarat kata cuma nyindir gitu. Ya kalau gue jujur sih bang, mau ibarat kata orang ngejas kita, ngejas gue gitulah atau gimana, lebih baik dicuekin. Karena kalau kita tanggapin sama aja dong, kita kayak sama dia gitu, nggak ada bedanya. Benar-benar. Berarti dicuekin ya. Cuekin aja. Buktiin pakai karya ya. Iya benar. Buktiin bahwa tuh bisa lebih maju. Karena ibarat kata orang yang ngejas lu itu ibarat kata dia sama aja kayak ngedoain lu, ibarat kata ngebuka pintu rezeki lu juga. Benar. Kalau kita cuekin, cuman kalau kita tanggapin ya makin samanya kita sama dia. Yang ada dianya makin jadi gitu. Iya, malah makin jadi, malah seru nih dia nih kan nanggepin. Iya. Dari jauh dari Tuhan, astagfirullahaladzim. Aduh, bahaya. Kafir loh. Jangan sampai dah kita dah. Jangan sampai dah. Ini cuman pertanyaannya ya, lumayan bertuju kepada Maska, makanya gue tanyakan. Cuman namanya sorry to say. Ya. Assalamualaikum. Mau nanya Mas, Maska emang dari kecil mata batinnya udah kebuka atau belum? Waalaikumsalam. Gue jujur gimana ya bang? Dibilang kebuka sih kebuka, cuman dibilang ketutup. Cuman cenderungnya tuh gue tuh gini loh. Kalau ibarat kata gue bener-bener lagi mau ngeliat gitu. Cuman kalau lagi nggak ngeliat, enggak. Oh gitu. Jadi gue ibarat kata begini aja gue nggak mengharapkan begini. Gitu. Gue juga pernah sempat mau ngilangin semua, cuman nggak bisa. Oke. Gue nggak mau kayak gini. Cuman jadi, ya. Tapi intinya mah waktu dari kecil sempat ini ya. Gue dari kecil pas gue kelas SD. Mungkin kelas berapa gitu, gue lupa. Pokoknya gue masih kecil, gue nginep di rumah uyut gue, yang sekarang gue tempatin. Itu gue ngeliat orang gede tinggi hitam, disangka gue manusia, tapi senyum. Oh gitu. Iya, tapi matanya nggak merah, matanya kayak mata manusia, senyum. Terus gue pernah ngeliat cewek cantik. Terus itu posisi gue jadi lagi nyamper temen gue. Gue nungguin dia di depan rumah. Terus di seberang rumah itu ada rumah kan. Nah, terus gue ke situ berkata, karena gue ngeliat cewek, gue nyamperin. Dan temen gue bilang, lu ngapain di situ? Gue ngeliat cewek di sini cantik. Tadi siapa? Gue tanya kan. Gitu. Gue masih SD tuh. Terus temen gue bilang, lu gila ya, itu rumah kosong. Waduh. Cuman gue positive thinking aja. Kalau gue orangnya gitu, cuek. Selalu berpikir inilah. Iya, selalu positive thinking aja. Oke. Itu ya udah dijawab ya. Tadi dari siapa gitu ya. Tadi gue disebutin namanya. Oke, ada lagi nih. Dari Aditya_Rich_. Suka bareng sama anak bijer lagi nggak bang? Kalau sama anak bijer ya paling kayak silaturahmi. Sowan-sowan doang gitu ya. Sowan-sowan doang. Kalau ibarat kata gue bareng terus kan nggak bisa, karena punya setiap orang tuh punya kesibukan masing-masing gitu. Karena nggak selamanya kita kayak gini terus. Pasti kan kita juga mau lebih maju ke depannya. Benar. Cuman jujur di sini tuh lebih cenderung dingin. Lebih dingin ya? Iya. Lebih nggak kayak di tadi ya? Iya. Ibarat kata ya. Lebih ke arah aura-aura positif gitu ya. Ya, yang mungkin yang duduk yang datang. Iya bisa jadi. Iya. Gue datang. Iya sih. Iya, halo. Oh, ini konten mistis, banyak yang request nyata ya. Konten mistis bareng Maska bang. Kalau gue nggak ngerti apa ya. Salam buat Maska, salam balik. Salam balik, pasti ya. Mas, cara dapetin cewek gampang gimana Mas? Ya lu usaha lah. Bener. Usaha. Ya lu nya aja, kalau lu nya minder bagaimana mau dapetin cewek? Ya, ibarat kata tuh ya kita ngelempar daging. Kita naruh daging nih. Nggak mungkin ibarat kata tuh nggak ada kucing yang nyamperin, pasti ada yang nyamperin. Nah kucing itu kalau misalnya mau makan ya nyamperin lah dagingnya. Nggak mungkin dagingnya nyamperin kucing. Gitu aja sih. Iya. Jadi lu intinya mah harus usaha ya. Ada gitu usahanya juga. Ya. Dari Fadil RHMT_. Apa ada niatan ke Kironggo Bondowoso buat Maska? Apa tuh? Kironggo Bondowoso. Atau mungkin orang taunya yang ilmu lu Bondowoso kali apa gimana? Apa gimana tuh? Kironggo Bondowoso gue baru denger. Makanya ini gue juga baru denger. Cuman kalau yang pernah gue jalanin itu Bandung Bondowoso ya. Iya. Ini mungkin Kironggo Bondowoso mungkin nama orang kali ya. Iya, gelarnya doang kali gitu. Iya. Gelar di YouTube kali gitu kan. yang punya Kiki gitu kan banyak tuh di YouTube. Oke. Nih ada lagi MHS.ADN.
kalau punya kodam atau semacamnya di badan kita merasa aneh atau enggak sih bang? Enggak lah. Enggak ya. Enggak bakal merasa aneh. Mungkin kalau kodamnya negatif merasa aneh kali. Iya. Yang bertolak belakang sama dirinya ya. Iya, kalau kata gue gini sih bang, yang gue tahu, kalau misalnya kita baik, kita dia di depan, mereka dia di belakang. Benar. Pasti kan? Benar. Cuman kalau ibarat kata buruk, mereka di depan. Dan ibarat kata tuh di alam sana, ketika kita udah dipanggil dan kita disiksa dulu sama mereka, baru dicuci, baru sama Allah. Gitu. Dan kebanyakan sih kalau ibarat kata kita menggunakan yang negatif, kebanyakan itu lebih makan badan, lebih badan sakit, kayak badan gampang pegel, kayak ke darah tuh kayak kesep terus. Iya, berarti semakin negatifnya kodam itu semakin energi kita juga gampang terserap ya kodam tersebut. Bener. Ya. Oke, makanya ya buat teman-teman soalnya banyak banget sekarang yang nanyain, gua keturunannya apa bang? Ya keturunan mak bapak lu lah. Iya gitu. pasti. Nanya lagi lu keturunan siapa? Ya Allah lu mak bapak lu durhaka lu ngakuin mak bapak lu. Maksudnya kali keturunan kodam, nggak mungkin dong. Bener. Kodam itu hanya pendamping gitu kan, hanya pembantu. Jadi kita nggak boleh mendewakan juga, oke? Tetap orang tua yang nomor satu gitu kan. Jangan kita pendampingannya, wah misalnya gua keturunan tuh bagus ya, nasabnya kagak ada. Iya benar. Ngaku raja ini raja itu, mana nasabnya buktiin gitu kan? Mana kalau emangnya ada buktikan. Pernah ketemu nggak? Gitu kan? Kecuali pernah ketemu. Benar gitu. Nah terakhir ya dari gue sebenarnya Mas Ka gitu kan. Oke. Gue tuh sebenarnya ada yang mau ditanyakan juga ya sama lu gitu kan tentang beberapa ada mungkin ya orang ya yang kadang-kadang suka nanya juga ke gue Mas Ka gitu kan. Kenapa sih Mas Ka jual benda-benda kayak gituan? Terus kenapa Mas Ka kok jual minyak-minyak gituan? Itu kan musyrik. Tuh ada juga kadang-kadang yang nanyain itu gue beli di tas di Mas Ka kok hasilnya gini sih gitu kan, nggak ada hasil apa gimana? Gue kan nggak bisa jawab ya kalau kayak gitu kan. Mendingan daripada lu nanyanya bertujuannya untuk mengadu domba gue sama Mas Ka gitu kan, mendingan lu langsung nih gue tanyain langsung ya pertanyaan lu ke Mas Ka nih. Nah menurut lu gimana Mas Ka? Lu kenapa sih jual-jual benda-benda kayak gituan? Jadi gimana bang ya? Banyak jujur ya, banyak orang tuh sekarang baru tahu satu bacaan. Ya gue jujur ya, kemarin gue ketemu orang, ya kan, ketemu orang, dia jadi tuh jujur dia kayak ngebuat parfum juga. Gue per-peran gue tanya, apa yang lu pakai bacaan tersebut buat ditaruh parfum itu, ya kan? Asma Allah. Gue tanya, ijazahnya dari siapa? Pasti kalau kita dapat bacaan pasti harus ada yang ngijajahin dong, ya kan? Iya benar. Dia bilang, gue cari-cari dong, terus gue baca. Berapa kali? 3 kali. Jadi kayak maaf nih bang, semua yang dibaca 3 kali semua. Ganjil ya? Ya pastilah, kalau zikir kan ganjil. Cuman 3 kali itu udah dalam hati gue nggak masuk logika. Berkata, lu tahu nggak apa yang ada di dalam parfum tersebut? Ya, kalau gue jujur. Jadi gimana ya? Jadi tuh dari dulu itu emang gue tuh kayak gini. Berkata suka nolong orang. Berkata nolong orang itu banyak yang minta antar, banyak yang minta antar. Bang buat ini. Iya, yuk gue antar. Dan jujur, dan gue naro berkata naro sesuatu yang di parfum itu, sama gue yang pernah gue dawamin. Amalan yang pernah gue dawamin. Itu jikirnya itu nggak 3 kali. Nggak 3 kali. Iya. Jikirnya itu sesuai yang gue ngedawamin. Benar. Dan gue berkata dari media energi lah, alamnya ada. Gue punya batu, benar-benar fosil mani gajah. Iya, ada. Dan itu tuh, gue tuh nggak sekedar kayak ngebikin. Jadi tuh gue gini loh, kalau ibarat kata tuh, zaman sekarang itu yang gue perhatikan ya, cewek itu lebih kayak ngelihat materi, benar. Fisik, benar. Ya kan. Dan kebanyakan orang itu banyak keluhan, apalagi cowok ya, banyak keluhan, gue pengen punya cewek gini. Terus ya kan. Terus orang punya usaha, berkata itu cuma syarat doang. Tetap hakikatnya Allah. Kan gue selalu ngomong begitu ke mereka. Ini cuma perantara doang. Iya, berkata gue juga minta nih sama Allah. Iya. Cuman kan kalau tanggapan lu nih, kan salah satu ada yang beli minyak ke lu nih, disalahgunakan sama dia. Nah itu gimana tuh? Kadang-kadang contoh nih ya, beli minyak buat asihan gitu ya, misalnya buat pengasihan gitu, buat cewek atau buat yang sebagainya gitu kan.
Nah itu dia nyari cewek, terus mohon maaf ya bahasa kasar anak muda zaman sekarang dipakai gitu kan, terus ditinggalin. Niatan-niatan yang kayak gitu mungkin ya. Nah itu gimana tuh? Kalau gue jujur bang, gue sebenarnya gini loh. Kalau misal bikin parfum itu gue kasih tahu, lu pakai buat yang baik-baik. Oh jangan gitu. sampai lu salah gunain. Oh berarti lu arahin dulu ya? Pasti. Karena kan gue juga bertanggung jawab bang. Bener sih. Berkata gue ngelepas tanggung jawab dan jujur ya, gue kan juga ngejual yang kayak tasbih yang lu bilang tuh. Dan itu gue jujur, itu salah satu cara gue buat ngerubah mereka. Gitu. Ngerubahnya gimana tuh? Ngerubahnya gini loh, maksud gue ya. Kalau lu mau jadi, misalnya nih, berkata maaf nih, lu maharin nih. Ya, ini nggak boleh gimana kan pasti. Ya kan berkata dia kan kayak punya pantangan lah gitu. Pantangannya ada. Karena kan gue juga izinnya juga ada kan. Iya. Berkata ke siapa, gue berkata izinnya ke Karun siapa ya kan. Terus gue ngebaca amalan dari siapa gitu kan. Berkata udah gue taruh di situ, gue serapin di situ, tinggal lu pakai pasti kan ada pantangan. Dan ibarat kata kalau dia niat berubah, ya kan, pasti dia nggak bakal ngelarang pantangannya. Ya, cuman kalau dia nggak niat berubah, pasti dia bakal ngelarang. Pasti ngelarang. Cuman gue kasih tahu itu sebuah media, hakikat tetap Allah. Cuman kalau lu mau jadi orang, ya, jujur gue kasih bacanya, dia begini caranya, gitu. Karena gimana sih? Buat apa sih kita ibarat kata hidup nggak baik? Ya ibarat kata, ayolah, bumi itu udah mulai tua. Ya, bumi itu bukan buminya ya, tapi orang-orang di muka bumi itu udah berubah semua. Gitu makanya jarang anak muda yang mau berjalan. Benar. Jarang anak muda yang ibarat kata dapat petunjuk. Oh, gue harus lu sini misalnya ibarat kata Kadia dipanggil sama ibarat salah satu Karun, dikasih tahu nama jelasnya. Sekarang enak udah ada handphone, udah ada maps, nyari doang. Tinggal nyari doang. Ya kan tinggal lu jalan sendirian. Cuman anak muda zaman sekarang tuh susah. Maunya yang instan. Dan jujur bang, gue itu ibarat kata ngebuat gelang itu juga nggak sekedar kayak buat berantem. Enggak, gue nggak menganjurkan untuk berantem. Cuman emang buat bener-bener ya udah toh. Berkata lu jalannya suka pulang kerja malam, ada yang begitu. Dan dia dipakai benar. Oh gitu. Dan jaga-jaga doang. Iya, buat bener-bener buat jaga-jaga doang. Jujur bang, alhamdulillah banyak yang ngedengerin gue sih. Gue jujur gue nggak merasa jadi guru. Gue bukan guru. Gue bukan orang yang hebat. Gue bukan orang yang jago. Bukan orang yang sakti. Gue orang yang biasa aja. Gue orang yang nggak punya apa-apa. Tetap minta sama Allah. Dan alhamdulillah atas izin Allah mungkin banyak orang yang berubah. Ya. Ibarat kata, bang gimana sih bang biar kayak gini? Gue kasih tau ibadah aja dulu. Cuman ibadah jangan karena barang. Ibarat kata lu nggak usah nyari gituan. Ibadah lu tekunin, nanti juga mereka yang datang sendiri nyari lu. Nah, terus gue jujur bang, gue kasih bacanya. Apa sih bang bacanya? Gue kasih bacanya amalan gue ke dia. Yang pernah gue dawamin. Karena ibarat kata kalau gue nggak kasih, sama aja gue pohon yang nggak ada buahnya sama sekali. Gitu. Dan gue balik lagi sih ke orangnya. Kalau orangnya niat buat ribut, ya gue kan nggak menganjurkan untuk ribut. Dan gue nggak pernah ngajarin udah lu pakai ini ribut sono. Kan enggak. Tapi ya ini buat jaga-jaga. Ini hanya sebuah media, ini hanya sebuah perantara. Hakikatnya tetap lu minta sama Allah. Kalau ibarat kata lu nggak, ibarat kata tuh kayak syariat tanpa hakikat ya pasti nggak akan jadi. Benar. Syariat tuh sekedar syariat doang. Syariat doang. Gitu bang. Makanya kayak orang nganggap gua ngapain sih jual kayak gini, ngapain sih jual gini. Ya emang jujur bang, banyak orang yang nyari gua ke daerah gua. Dia kenalin. Pernah satu kejadian nih. Gua jadi pernah ngobatin orang. Alhamdulillah tuh sembuh atas izin Allah kan. Alhamdulillah sembuh. Gua lagi nongkrong bang. Ada ibu-ibu. Nanya gua lagi nongkrong. Dek, tahu anak umur segini nggak gini-gini nih? Namanya Nata. Gue diem kan. Emang mau ngapain bu? Nggak deh, saya tahu dari orang sini. Orang yang pernah alhamdulillah gue obatin tuh. Ya kan? Saya tahu dari orang sini. Oh saya nggak tahu bu, mohon maaf. Mungkin di gang sebelah banyak bu. Kalau tukang-tukang kayak gitu, gue gituin bang. Serius. Karena gue lebih menghindar dulu. Orang nanya gue menghindar. Orang nanya gue menghindar. Orang minta tolong gue menghindar. Cuman ibarat kata gue ada dapet petunjuk, jangan pernah menghindar. Ya, kasihan mereka. Gitu. Makanya kalau bisa bantu gitu ya. Dan gue jujur bang, ketika gue berkata gue orang minta tolong buat ngobatin,
gue nggak pernah yang namanya segini, nggak pernah. Oh, pernah tarif ya? Nggak pernah, karena ibarat kata gue dikasih sama Allah gratis, gratis ibarat kata gue ibadah yang gratis, zikirnya gratis, masa gue minta tarif? Oke, benar nih prinsip sama gue, soalnya gue juga bidang itu kan, gitu. Jadi kalau kita mainnya aja kita minta, kecuali kita ya wajar kalau emangnya mungkin ya ada beberapa orang yang berguru gitu kan, kayak contoh ada ke padepokan A B C D mungkin bergurunya bayar, makanya dia ngikutin metode dari gurunya gitu kan. Oh ini gue berguru bayar mahal, bisa belajar ilmu gini sampai habis jutaan gitu kan, wajar aja mungkin kalau dia ngeduitin ya, karena mungkin dia pengen balik modal kali ya. Ya ilmunya pun ilmu bayar kan, maklum lah ilmu bayar mah kan. Cuman gue jujur bang ya, gimana ya, zaman sekarang itu lebih banyak kayak yang tadi gue bilang, baru tahu satu bacaan udah sok merasa jadi guru, merasa jadi tukang syariat. Gue jujur bang, gue begini aja itu dari tahun 2012. Iya, udah hampir 9 tahun lah. 9 tahun ya. Ya udah 9 tahun. Cuman kalau ibarat kata itu yang gue nganter-nganter orang kan 9 tahun. Cuman kalau ibarat kata gue peka itu ya dari SD. Dari SD ya. Dan kebanyakan tuh banyak loh orang yang berkata udah minta tolong sana sini, hasilnya nihil ya. Cuman berkata kalau misalnya jujur ya, kalau misalnya bang kok tadi nih yang gue tangkap nih, ini gue jawab semua kan. Bener, jawab semua. Tinggal yang di akhir kok nggak ada manfaatnya. Satu, mungkin di badan seseorang itu ada yang salah. Maaf ya, mungkin ibarat kata gini loh, ini badan kita kotor banget. Iya. Badan kotor harus dicuci kan. Iya, ibarat kata ya lu mandi dulu, lu juga minta sama Allah. Ibarat kata tuh nggak sekedar tuh ini barang gue kasih lu langsung instan, langsung jadi. Benar. Gitu, karena juga ada prosesnya harus penyelarasan. Tapi jangan salah loh. Ibarat kata kita beli barang dan itu yang gue tahu tuh walaupun lama-lama itu dia beli, tapi lama-lama ibarat kata di bawahnya bener, pasti bakal masuk ke badan. Oke. Kalau kata gue, soalnya yang gue tangkap, yang gue pelajarin kayak gitu. Oke. Berarti harus satu ya orangnya juga ya. Tidak orangnya. Kembali kepada diri sendiri. Kita berkaca dulu gitu kan. Jadi jangan bisa hanya menyalahkan. Lu beli nggak ada hasil, tapi lu nya nggak mau berusaha. Nah, itu satu sih. Kalau kata gue, ketika lu beli tuh lu jangan sombong. Jangan yang namanya ibarat kata lu takabur. Jangan yang namanya tuh ibarat kata tuh lu jadi gini, jadi meninggi lah gitu. Dan ibarat kata lu kalau lu beli itu ya tetap ada pengaruh. Lu beli mie Indomie instan, tetap aja direbus ya. Iya, benar sih. Jadi nggak langsung seduh buka langsung jadi enggak kan. Pop mie ya, tuang air panas nggak langsung jadi, tungguin dulu kan 5 menit ya. Iya kan. Iyalah, jadi nggak ada yang serba instan. Soalnya banyak zaman sekarang yang mie instan nih, kayaknya anak muda sekarang ya, mungkin nggak semua ya, cuman ada beberapa anak muda yang gue lihat ini terlalu pengen banget ilmu instan. Nah, ambisiusnya tuh, wah gue baru belajar cuman baru sebulan 2 bulan aja pengen bisa terbang, ibaratnya gitu, gitu kan. Ya kita butuh proses di sini, kita juga Bang Katak, gue juga sama belajar, Bang Katak juga sama mengkaji gitu kan. Nah itu bukan sebulan 2 bulan atau bukan setahun 2 tahun, pasti itu bakal puluhan tahun bahkan tahunan ya gitu untuk bisa jadi sekarang. Apalagi anak muda jarang banget nih ya sekarang yang mungkin melanjutkan perjalanan dari para ulama terdahulu yang dimana menyebarkan kebaikan melalui media-media budaya-budaya atau lain sebagainya seperti itu, dan pernah diterapkan oleh Sunan Kalijaga ya yang melalui media budaya gitu kan. Nah mungkin jalannya Mas Katak itu ya dari media budaya Indonesia gitu ya. Budayanya kan masih melalui perantara gitu dulu gitu ya. Perantara dulu biar tujuannya untuk merubah orang tersebut gitu ya. Nah kalau gue pribadi, gue melalui ucapan gitu kan, melalui praktek gitu. Sama, semua orang pun pasti sama gitu kan. Mas Katak juga gitu, cuman kalian pengennya tuh yang ada cepet gitu kan, gini-gini. Kalau lu belajar sama gue lu lama. Kalau mungkin sama Mas Katak pun lama kalau mau belajar ini ya, sungguh-sungguh gitu loh. Gitu. Gue juga ada satu cerita. Ada bang, satu orang Jogja. Niat mungkin dia tuh gue kasih ibarat kata tuh bacaan yang simpel yang pernah gue dawamin, gue kasih 5 bacaan. 5 bacaan. Iya. Terus pas dia datang ke rumah gue, ini gue jujur ya. Ntar orangnya gue suruh komen deh. Iya benar. Pasti dia nonton deh. Iya pasti. Dia yang tadinya mungkin ya, dia itu niat pas dia nyampe ke rumah gue, dia mungkin kayak meragukan kali apa yang gue pernah kasih ke dia. Terus gue bilang, coba aja lu tes. Gue pasti selalu bilang gini,
nggak mungkin lu nggak bisa, semua pasti bisa. Kalau lu minta sama lu, semua pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Pas dites, dia baru percaya. Ya, satu, gue kasih tahu silat karuhun. Kedua, obatin orang. Dan gue bilang, udah lu baca terus, itu lu belum matang. Gitu. Walaupun ibarat kata lu basic lu udah ada nih, ibarat kata bacanya udah ada, cuman lu itu nggak gampang ibarat kata buat nyembuhin orang. Iya benar. Karena gue maunya tuh gini loh, jujur bang, gue punya grup namanya SOTW, Son of the World. Ya, jadi tuh dari mana-mana ada, dan gue jujur gue sering ngasih bacaan di situ. Gue mau lu tuh jadi buat penolong orang lain. Lu bisa ngebantu orang lain yang ketika susah. Ibarat kata ketika lu berhasil, ketika lu kata udah mampu menyembuhkan seseorang. Satu pesan gue, lu jangan pernah yang namanya minta patokan. Itu makanya niat gue jujur bang. Maaf ya, misalnya ada orang Papua nih, misalnya sakit di Guna-Guna, mungkin dia pengennya ke gua, kan jauh ya kan, berkata gue punya orang di Papua, silahkan ke dia, kan sama aja. Iya sih. Gitu. Tadi kata PKB cabang Papua. Enggak anjir. Itu PKB lah. Itu udah impor itu, hampir impor itu. Bahkan ada yang sampai Brunei juga ya dia. Iya, alhamdulillah barang gue sampai Brunei Darussalam, sampai Malaysia. Gila, sampai mancanegara loh, udah kayak apa gitu kan, keren. Emang gua akuin sih the power of katak beracun gitu. Di channel gua pun langsung melunjak, makanya kalian ya bagaimana caranya ngedukung gue gitu kan, ngedukung Mas K juga gitu kan, biar gua nanti mungkin nanti setiap saatnya pasti ada segmen sama Mas K gitu kan. Makanya kalian jangan lupa ya di subscribe ya, di share juga ke teman-temannya ya. Terus dukung, komen yang baik-baik gitu kan. Jangan komen-komen yang menghujat gitu kan. Toh kalau kalian menghujat pun kan kalian belum tahu kita siapa di sini, bagaimana. Mungkin kalian hanya tahu di depan kamera kita seperti apa gitu kan. Cuman kan di balik layarnya kan kalian nggak ada yang tahu gitu loh. Kita menjalankan apa di sini. Oke, mungkin gitu aja kali Mas Ki ya. Siap. Jadi ini kayaknya auranya di sini adem ya Mas Ki ya. Adem. Cuman gue tadi mendengar beberapa suara-suara anak bayi sih gitu kan. Di bagian belakang sana, cuman bukan di sini gitu. Gak tahu kenapa kalau di sini netral-netral aja gitu. Cuman kalau di sini tuh jujur kayak ada apa sih namanya, kayak orang pakai baju kerajaan. Oh di sini ya di belakang ya. Nah yang tadi ngeliatin kita mulai di atas ya. Gitu duduk kan. Ya. Duduk dia tadi. Kalau tadi gue ngomong aja biar aja gitu kan. Serunya ya kita penting nggak ini kan gitu. Cuma jujur maaf bang ya. Bentar. Pesannya sih satu, orang mau ngomong apa biarin aja. Orang mau nilai gimana sama kalian, biarin aja, diemin aja. Cuma senyum doang. Oh senyum doang. Terus lanjutin perjalanan kamu, tebarkan kebaikan. Oke. Beliau. Atur nuhun. Oke, mungkin diakhirin aja kali ya. Apa gimana? Iya, boleh. Next lagi tempat yang ibarat kata gini loh. Kalau ibarat kata lu pengen lihat gua, jujur gua bakal nongol di channel misteri kita terus. Ya, gua jujur di sini gua per-peran, gue nggak minta apa-apa. Gue bukan artis, gue orang biasa. Dan gue pun jujur kalau disuruh bayar Mas K mungkin gue nggak sanggup. Tapi jujur gue nggak pernah minta bayaran. Benar, ikhlas lihat ta'ala. Tapi kalau misalnya maaf nih, kalau ada orang-orang yang ngundang berkata gue buat cerita, gue jujur gue nggak minta bayaran, cuman silakan datang ke daerah gue aja. Cuman ini berkata kayak misalnya lu kayak mau di kafe atau gimana, ya itu silakan di situ. Berkata cuman ya mohon maaf, kita kayak jujur gue lebih suka esteman. Esteman itu ini loh, kalau bahasa gue tuh esteman itu ya silaturahmi, kayak saling, lu bukan tamu dan gue juga bukan tamu, sama bareng-bareng aja. Gitu. Iya. Itu satu, gue nggak minta apa-apa. Dan kalau misalnya lu pengen lihat gue collabs lagi sama Bang Yuda atau mungkin sama Bang Satria. Iya Bang Satria. Pokoknya lu subscribe channel misteri kita sama Bang Satria. Nah itu di subscribe ya. Nah, nanti lu komen, Bang tempat ini. Gitu aja. Lu rekomendasiin aja ya. Atau kalau lu mau ngejamu kita ke sana, insya Allah kita siap ya Mas Ke ya. Siap. Iya, penting ada tempat buat makan, tidur aja istirahat, gitu. Istirahat. Tempat istirahat dah. Makan kita bisa beli kali. Bener. Beli santuy aja. Berkata mau di Surabaya juga gas. Intinya ada lu nyediain tempat istirahat aja. Gitu. Bener. Gitu. Oke ya. Buat teman-teman semua, mungkin itu aja Mas Ke ya. Nanti kita lanjut, insya Allah ya, kalau kita panjang umur, sehat selalu. Amin. Dan gue juga
juga ngucapin sekali lagi buat Mas K ya. Lu juga bisa follow Instagramnya ya buat teman-teman yang mungkin baru kenal Mas K, yaitu apa Instagramnya? STVNS70. Ya, nanti gue lampirin ya di deskripsi, dan jangan lupa di subscribe juga YouTube-nya Bang Satria yang dimana dia itu explore sendirian, benar-benar gila lah. Mungkin nanti kita atur jadwal ya untuk Mas K dan Bang Satria ya untuk kolaborasi gitu kan. Dan jangan lupa juga lu subscribe misteri kita, jangan lupa juga lu follow Instagram gue, karena nanti gue akan infoin ya kalau misalnya nanti collab lagi Mas K, dan lu juga bisa Q&A, dan bahkan di konten-konten yang lain nanti gue infoin di Instagram gue atau di Instagram misteri kita yang ada di deskripsi. Oke, sekali lagi gue ngucapin terima kasih buat Mas K yang udah jauh-jauh datang dari Tangerang ke Cilengsi gitu kan, untuk syuting bareng misteri kita gitu kan. Gue harap lu nggak kapok gitu kan, karena jujur aja jamuannya seadanya gitu kan. Maklum lah, silaturahmi penting, jangan sampai putus gitu kan. Dan terakhir pesan-pesan buat teman-teman Mas K ya. Terakhir apa nih Mas K buat terakhir? Pesan gue gini sih Bang, jangan pernah bosan untuk lu berbuat baik dimanapun lu berada. Karena ketika lu pergi jauh pun kemanapun lu pergi, jika lu bawa kebaikan lu, attitude lu, sopan santun lu, itu dari termasuk kebaikan. Lu nggak akan pernah mati untuk kelaparan. Wih, lu harus terapin tuh, karena itu ilmu alam tuh. Ilmu alam itu luar biasa ya memang. Gitu, jadi kita nggak boleh membatasi pertemanan kita ya. Bener. Ya, jadi berteman sama siapa aja. Oke. Mungkin gitu aja Mas K ya. Siap, karena ini juga udah jam berapa sih ya? Wah, udah jam 1 Mas K. Jam 1:30. Setengah dua lumayan malam juga gitu kan. Oh, sahur. Oh iya, gue juga mau ngucapin nih kan. Karena kan kita nih tayangnya belum puasa ya. Sebelum pokoknya puasa. Ini kan kebetulan kita syutingnya sebelum puasa gitu kan, dan nanti akan tayang mungkin pas puasa ya gitu ya, awal puasa gitu kan. Dan gue juga mau ngucapin ke teman-teman semua selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kalian lebih istiqomah ya, full. Dan tidak ada halangan ya. Kita juga di sini, jika lo memang kita ada kesalahan, memang mungkin kata-kata kita selama di media menyinggung kalian atau ada yang bikin kalian gak enak gitu kan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin sekian dari channel misteri kita ya. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya, karena mereka ada di sekitar kita. Oke, atur dulu Mas Kak. Siap, Bang. Sukses terus Bang. Amin.